Ayu, Petri, dan Mei. Hai semuanya, akhir-akhir ini saya membaca kalau situasi virus corona di Indonesia sudah jauh lebih baik daripada bulan Juli dan Agustus kemarin. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk nonton satu video seputar virus corona lagi di Amerika Serikat. Kita akan pergi ke suatu tempat yang katanya memiliki persentase paling kecil orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID. Video ini berasal dari surat kabar New York Times, jadi kita lihat di situ. Saya akan mencoba menerjemahkan isinya untuk teman-teman sambil memberikan reaksi dan juga komentar. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, kenalan dulu, nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria, di Eropa Tengah. Profesi saya bukan dokter ataupun ilmuwan, tapi saya adalah seorang penerjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya. Jadi semoga pengetahuan saya bisa bermanfaat. Di berbagai negara maju di Uni Eropa dan juga Amerika Serikat sekarang banyak sekali vaksin yang membludak. Semua orang kan bebas mau pilih vaksin apa dari yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi banyak orang yang tidak mau divaksin. Ini bisa dilihat dari grafik vaksinasi di Hongaria yang sekarang sudah melandai. Tandanya orang-orang yang mau mendapatkan vaksin sudah divaksin. Sisanya tinggal orang-orang yang memang tidak mau untuk divaksin. Bahkan sebagian orang sudah mendapatkan dosis ketiga seperti bapak mertua juga. Di sini ada kabar kalau vaksin Sinovac dan Sputnik itu kurang efektif. Jadi pemerintah membolehkan orang-orang terutama yang berusia lanjut untuk mendapatkan dosis ketiga, dan ini biasanya mereka menggunakan mRNA yaitu Pfizer ataupun Moderna. Bapak mertua saya 2 kali Sputnik, kemudian yang ketiga mendapatkan Pfizer untuk menambah kekebalan tubuh. Yang membuat saya miris adalah vaksin yang banyak terbuang itu tadi, bahkan sebagian sudah kadaluarsa, ya harus dibuang. Sementara di negara berkembang dan miskin masih banyak orang atau bahkan negara yang tidak bisa mendapatkan vaksin karena masalah uang. Kalau di Amerika Serikat, negara adidaya ya, kita lihat sekarang video ini sama-sama, semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. It's hard to watch the pandemic drag on as Americans refuse the vaccine in the name of freedom. You're talking about an unproven, untested vaccine that doesn't even seem to really protect people because people who've gotten the vaccine are getting sick. Banyak orang yang tepuk tangan di belakang. Yang perlu kita tahu, tidak ada vaksin, saya nggak ngomong vaksin COVID, semua vaksin yang efikasinya 100%. Ketika vaksin ini dibuat, para ahli masih menggunakan virus yang asli yang dari Wuhan. Sementara setiap minggu, setiap hari, entahlah, ada saja varian yang baru. Karena memang virus ini selalu bermutasi. Dan karena menular, rantainya itu nggak putus-putus. Jadi selalu ada saja mutasi baru. Orang awam dengan berbagai macam latar pendidikan pasti akan bilang, untuk apa kita divaksin kalau kita tetap akan sakit? Kelihatannya masuk akal, tapi kita lihat saja selanjutnya. I went to one of the places with the worst vaccination rate. I don't want a poison forced into me. Vaksin itu kan katanya racun, terbuat dari virus. Kenapa kita mencari penyakit dengan menyuntikkan virus ke dalam tubuh kita? Yang pertama, virus itu seperti juga bakteri, tidak semuanya jahat. Ada juga yang netral, ada juga yang baik. Kemudian virus di dalam vaksin itu kan tidak asal ngambil saja kemudian dimasukkan ke orang, tapi melalui berbagai proses, misalnya dalam jumlah yang sangat kecil, atau sudah dimatikan, ataupun virus yang lemah, sehingga diharapkan tidak akan membahayakan penerimanya. Seperti juga kalau kita minum obat ada dosisnya kan, kalau kita minum sesuai dengan dosis yang dianjurkan, ya kemungkinan kita akan sembuh, tapi tetap tidak ada 100% efikasi. Kalau kita terlalu banyak minum obat, bisa jadi sakit juga, sama. I'm tired of y'all trying to control us. Ya namanya tinggal di dalam negara, pasti kan ada aturan yang harus kita ikuti. One of the best things we have is our own God-given natural antibodies. Setiap orang tubuhnya punya perlindungan sendiri-sendiri. Dari awal kita sudah punya sistem imun. Kalau kita sudah pernah terkena virus corona, pasti kita punya antibodi. Tapi itu pun
Menurut penelitian tidak selamanya. Jadi setelah 2 bulan, 3 bulan, antibodi di dalam tubuh kita itu akan hilang lagi dan kita bisa sakit lagi, terkena COVID lagi. Vaksin pun sama. Kita tidak akan kebal selamanya, tapi setelah beberapa bulan kita akan membutuhkan dosis tambahan. Ini masih dalam penelitian. Kalau di Amerika Serikat katanya sekarang Pfizer ini setelah 8 bulan kita akan membutuhkan dosis ketiga. Kalau begitu, sesuai yang saya bilang tadi, tidak ada vaksin yang 100% efektif. Kemudian setelah beberapa waktu, khasiatnya akan menghilang. Untuk apa kita divaksin? Teman-teman sudah melihat sendiri ganasnya varian Delta di Indonesia. Saya sudah melihat ibu saya sudah divaksin 2 kali menggunakan Sinovac yang katanya efikasinya tidak sebagus vaksin-vaksin dari Amerika Serikat. Tapi tetap ibu saya sembuh. Umur sudah di atas 60 tahun dan juga sudah ada penyakit sebenarnya. Ibu saya ada asam lambung dan juga kadang-kadang vertigo. Tapi sembuh. Bapak saya di lain pihak tidak boleh mendapatkan vaksin Sinovac karena ada diabetes, ada stroke, ada darah tinggi, macam-macam. Beliau terkena COVID dan meninggal. Itulah bedanya. Kalau kita ibaratkan negara yang sedang diserang musuh, di dalam satu negara itu banyak warga negaranya. Ada orang yang seperti saya, orang sipil, ibu-ibu, nggak biasa berantem, nggak biasa berperang. Kemudian ada juga tentara yang sudah dilatih untuk bisa menghadapi serangan musuh. Menurut teman-teman, mana yang akan mampu mengalahkan musuh? Yang pastinya ya tentara yang sudah terlatih. Tubuh manusia juga begitu. Semua orang punya sistem imun, tapi kan tingkatannya beda-beda. Ada yang sangat kuat, sangat sehat. Ada juga yang sangat lemah. Ada juga yang sudah mempunyai penyakit bawaan, jadi akan melemahkan sistem imun. Kalau dalam negara kita bisa melatih tentara, dalam tubuh kita bisa melatih sistem imun untuk bisa mengenali musuh, yaitu dalam hal ini adalah virus corona. Kita disuntik sedikit saja virus, agar tubuh kita bisa mengenali, oh ternyata virusnya seperti ini, dan kita akan bisa berlatih strategi untuk mengalahkan virus ini. Sehingga ketika virus yang sebenarnya menyerbu dalam jumlah yang banyak, tubuh kita sudah tahu bagaimana cara mengalahkan virus ini. It also has one of the worst COVID case rates in the country, the Ozarks. I don't take the flu shot, I don't take the pneumonia shot, I don't take any of them. I wanted to find out why residents here aren't getting vaccinated. You're trying to mask these kids up. It's detrimental to their health. Ini warga negara dari negara maju, negara kaya, tapi ya begitulah namanya orang banyak pendapatnya macam-macam. And what, if anything, could convince them otherwise? Hey, Mr. Green. It's Dr. Martin here. How are you? I heard you had kind of a rough night last night. Christopher Green is 53 years old and fighting for his life. Like 90% of the patients in this packed hospital, he's unvaccinated. He's just walking a very thin, tight rope right now, and to be honest, I don't expect him to get out of this without being on a ventilator, and if he has to be on a ventilator, I don't expect him to survive. Ini yang saya lihat masih kurang di rumah sakit di Indonesia, yaitu ventilator. Bapak saya juga kemarin dirawat di rumah sakit tidak menggunakan ventilator, menggunakan selang oksigen dan juga masker dua-duanya. Dan itu juga saturasi oksigennya masih terus turun. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, memang fasilitasnya masih terbatas di daerah-daerah. Di sini saja juga begitu. Hongaria membeli banyak sekali, katanya 20.000 ventilator kalau nggak salah, untuk ukuran negara sekecil ini itu banyak. Tapi di lain pihak tidak ada orang yang mampu mengoperasikan, akhirnya juga nganggur. Ketika orang menggunakan ventilator itu dibuat dalam keadaan tidur, dibius tidur, karena kan dimasukkan selang ke dalam mulut sampai dalam. Kalau mereka bangun bahaya, bisa gerak-gerak gitu. Jadi dibuat tidur, otomatis perawat harus menjaga mereka 24 jam. Kalau orang sudah tidur, kalau posisinya dibiarkan seperti itu kan akan capek, pegal-pegal. Jadi perawat menggerakkan tubuh mereka biar darahnya nggak beku, kemudian menyikat gigi, membersihkan seperti itu. Benar-benar total. Dan itu juga belum merupakan jaminan kalau orang yang dimasukkan ventilator akan sembuh. Katanya di Hongaria,
80% pasien yang menggunakan ventilator akan meninggal. I immediately asked Christopher, why hadn't he gotten the vaccine? I'm more of a libertarian, and I don't like being told what I have to do. I'm still not completely 100% sold on the inoculation. It was eerie to hear Christopher insist on his individual freedoms, even as he struggled to breathe. Do you think other people should get it? I mean, I think that's everybody's individual right or choice to do what they want to. So I'm not one to dictate or make somebody feel guilty because they don't. Christopher represents a genuine challenge. Do the American values of individual choice have to take priority over public health? Hak asasi manusia memang penting, tapi apakah lebih penting daripada kesehatan orang banyak? Di sini ada vaksin flu, ini tidak wajib, tapi boleh diambil dan ini gratis. Setiap tahun kita harus disuntik ulang. Saya tidak pernah ambil karena saya jarang kena flu. Keluarga saya pun begitu. Kalaupun kena flu, kapan ya terakhir saya kena flu? Sudah bertahun-tahun yang lalu, paling parah hanya demam beberapa hari. Masalahnya virus corona tidak seperti itu. Kalau menular pada orang yang sistem imunnya sudah lemah, misalnya sudah ada penyakit, usia yang lanjut, itu akan bisa fatal. Memang kita ada hak untuk tidak usah divaksin karena kalaupun sakit pun tidak terlalu parah, paling-paling. Tapi kita juga ada kewajiban untuk melindungi orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang tidak bisa divaksin padahal seharusnya perlu sekali. By the time they're here, what can you do? You know, and it's when somebody's in a room really sick and can't breathe and suffering, I mean, it's just not a good time for a lecture. Yang kepotoan, apa ya bahasa Indonesianya kepotoan itu, yang kewalahan, ya pastinya rumah sakit, dokter dan perawat. Karena mereka yang harus bekerja berusaha menyembuhkan orang-orang ini tadi, dibilangin tetap bandel, sekarang masuk rumah sakit siapa yang susah? Ya kan dokter sama perawat. But the result in a place like Mountain Home is a 36% vaccination rate, and people are dying. 36% angka vaksinasi, sementara di Indonesia, di seluruh negara itu masih di bawah 20%. Jauh lebih rendah daripada di Amerika. Tapi mungkin masalahnya beda ya, kalau di Indonesia mungkin karena ketersediaan vaksin itu sendiri. Sementara di Amerika, mereka memilih tidak mau untuk divaksin. Let everybody live their own life. I heard this over and over. Freedom, choice. Don't do it because somebody's pressuring you to do it. Everyone has the right to choose. Almost everyone I met in Mountain Home told me they knew someone who died from COVID. Most people are undoubtedly concerned about the pandemic here. It didn't feel to me like a QAnon convention. Misinformation certainly exists here. QAnon Convention. QAnon ini adalah teori konspirasi yang berawal dari Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah. Bisa di Google lagi, mungkin saya salah karena memang saya tidak mendalami hal ini. Katanya ada orang-orang pemuja setan yang ingin menggusur Donald Trump. Ini waktu Donald Trump masih jadi presiden kemarin. Intinya orang-orang ini termakan hoax dan fake news, begitulah teman-teman. But a powerful force behind the hesitancy is this fundamental idea of personal freedom. But in a community where individual rights are taking precedence over everything else, you get endless individual reasons not to get vaccinated. Like believing the vaccine doesn't work. I have two parents in their 70s. Both had the vaccine and both got COVID. Betul ya, kedua orang tuanya di atas 70 tahun sudah divaksin dan sama-sama terkena COVID. Tapi dia lupa menyebutkan kalau kedua-duanya sembuh. A preference for hearsay. He had heard that the people that were spreading the virus were people that had already had the vaccine. And that they were carriers. Straight up fear. Oh, just people having reactions. Kadang orang takut efek sampingnya. Tapi efek samping vaksin itu tidak akan berlangsung lama, hanya beberapa hari maksimal. Jauh lebih ringan dibandingkan terkena COVID dan masuk rumah sakit ataupun sampai meninggal.
Even among those who overcame their hesitancy, there's a lack of urgency. I don't really have any reasons to be out in circulation with the rest of the public. I just enjoy my dogs and work out on the farm and raise my koi fish. With all these reasons not to get vaccinated floating around, it makes it hard for those who actually do want it. I have a parent who does not necessarily support vaccinations. It was hard because she asked me where I was going, and I was like, oh, I'm going to get vaccinated, and she was not very happy with that. What struck me was that Mary Beth had the courage to go against the grain. People should be more concerned about the well-being of those around them, because I feel like not enough people are thinking about other people when they make the decision not to get the vaccine. Nah, ini anak remaja saja sudah tahu. Ketika kita divaksin, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. There's an irony in someone rebelling against a culture of individualism for the good of their community. But voices like Mary Beth's are drowned out by leaders who are contradicting public health officials. No, the state is not going to be requiring and mandating vaccinations. And I don't believe anyone should be forced to take the vaccine. It should be your personal choice. These vaccines are always voluntary and never forced. We don't have to accept the mandates, lockdowns, and harmful policies of the petty tyrants and bureaucrats. We can either have a free society or we can have a biomedical security state. Kita bisa melihat hasil dari kebijakan para politisi di Amerika Serikat ini. Tanggal 9 September, kasus di Amerika Serikat ada 170.000 dan rata-rata selama 7 hari terakhir adalah 147.000. Dan kemarin 3.000 orang meninggal dalam sehari. Kalau di Hongaria 3.000 itu sudah sama seperti satu desa. Bayangkan kalau satu desa tiba-tiba orangnya meninggal semua. Jauh lebih tinggi daripada di Indonesia yang paling tidak ada aturan resmi dari pemerintah. Kita wajib menggunakan masker, ada sekolah online, dan kemarin ada PPKM. There's no better place to see the impact of this political rhetoric than in the hospital. Only about 50% of the staff are vaccinated. None of the unvaccinated staffers were willing to talk. Saya punya cerita juga tentang ini. Di sini dokter dan perawat dari awal dulu ada vaksin sudah ditawari dan mereka mendapat vaksin yang terbaik. Biasanya Pfizer atau Moderna begitu ya. Dan dokter saya langsung disuntik Pfizer sampai sekarang oke. Sementara perawat saya menolak, umurnya sudah mungkin sama dengan orang tua saya lah, teman-teman di atas 60 tahun. Orangnya baik sekali. Tapi beliau khawatir efek sampingnya vaksin ini nanti apa. Karena beliau sudah ada penyakit diabetes dan ini dan itu begitu. Akhirnya beliau nggak mau disuntik Pfizer padahal. Kemudian beberapa bulan berikutnya saya telepon mau cek darah. Ternyata perawat ini sudah meninggal karena COVID. Ya memang itu tadi, setiap orang tidak bisa disamakan, tapi untuk dokter dan perawat setiap hari mereka akan berhadapan dengan banyak orang sakit. Jadi penting sekali untuk mendapatkan perlindungan ekstra. There are just a lot of people that you cannot convince to get vaccinated. Patients, employees, it's very frustrating. It's sad. It's, I don't know, it's disappointing. Just a few months ago, the staff was planning a cookout to celebrate the end of COVID. But instead of barbecuing, they're now battling another surge. Kemarin puncaknya kasus virus corona di sini adalah sekitar bulan Maret-April ketika ibu mertua saya meninggal dan itu adalah varian Alpha. Di Indonesia tidak sampai membludak ya varian Alpha ini yang dari Inggris. Dan itu varian Delta belum masuk ke sini. Sekarang sudah mulai masuk, katanya di atas 90% kasus virus corona di Hongaria adalah varian Delta. Dan kalau sekitar bulan Juli kemarin hanya ada sekitar 50 kasus per hari, sekarang sudah naik lagi di atas 300 per hari. Jadi kami ya mulai hati-hati lagi. It's exhausting. We're all exhausted. We don't have staff. We don't have beds. One obvious way out is to mandate the vaccine. But in April, the governor signed a law banning government mask mandates and vaccine passports. That shifts the responsibility mostly to private entities. Vaccine requirements as part of employment, attending school, or participating in sports are reluctantly motivating some to overcome their hesitancy. Yang ini saya rasa seperti di Indonesia juga. Kalau mau mengikuti event ini kita harus sudah divaksin atau punya PCR, mungkin seperti itu.
It seems to me that the only other thing that actually sways people here is being in the hospital. And I really am upset at myself because I did not get vaccinated. I've never hurt like I've hurt. It's made a believer out of me. This is what freedom looks like in America today. It's always been complicated. But political leaders should remember that this country was also founded on the idea that government should protect us. After all, in a pandemic, one person's freedom can be another person's death. Probably should have had a little healthier fear that it need to be taken more seriously. And I mean, I don't know how close I am to being a lot worse. I really don't know. Kita bisa lihat waktu ngomong bapak ini ya, matanya keluar air mata. Pasti sakit sekali. I really don't know. Christopher Green died 9 days after this interview. He was 53 years old. Bapak ini tadi sempat bilang kalau kedua orang tuanya umur di atas 70 tahun sudah divaksin dan tetap terkena COVID. Tapi sembuh. Dan dia yang belum divaksin jauh lebih muda malah meninggal. Jadi begitulah teman-teman, kemarin banyak yang nanya ke saya di video saya tentang virus corona ini. Kenapa kita perlu divaksin kalau vaksinnya tidak efektif? Tidak efektif untuk mencegah 100% agar kita tidak sakit. Memang iya, tapi tetap berguna untuk mengurangi penyakit kita agar tidak sampai parah begitu teman-teman. Agar kita tidak sampai meninggal. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di komen di bawah. Saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.